Mengapa berhenti, Bapak Wali Kade? Lihatlah, Nyai. Bukankah dia Tuanku Panglima Arya Kamandanu? Lihatlah, beliau menghadang perjalanan kita. Tenanglah, Bapak Wali Kade. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Meisin segera turun dari keretanya, dan Arya Kamandanu buru-buru menghampirinya. Mereka sudah berdiri berhadap-hadapan. Ada apa, Tuan Kamandanu? Mengapa Tuan menghadang jalan saya? Maaf, Nyai Paricara. Aku terpaksa mengganggu perjalananmu. Tuan harus berlaku adil kepada kami. Kami harus segera memperoleh tempat untuk menginap malam ini. Besok pagi, kami harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju Pasuruan 1. Kami membutuhkan istirahat, Tuan. Nyai Paricara, maafkan kelakuanku ini. Tapi aku masih penasaran. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Setelah itu kau boleh meneruskan perjalanan. Cerita mengenai apakah, Tuan? Cerita mengenai sejarah masa laluku. Cerita yang sangat pribadi. Kumohon kau sudi mendengarkannya barang sejenak. Saya dapat melihat Tuan Kamandanu sedang gelisah. Silakan, Tuan. Siapa tahu cerita itu nanti akan dapat meringankan beban di hati Tuan. Silakan bercerita. Saya akan dengan senang hati mendengarnya. Terima kasih, Nyai Paricara. Saya pernah mengenal seorang wanita asing. Bukan. Saya bukan hanya sekedar mengenalnya. Tapi wanita itu telah mengisi sebagian besar dari kehidupan masa lalu saya. Arya Kamandanu lalu menceritakan riwayat hidupnya bersama Meisin, bekas istrinya yang tiba-tiba lenyap bagaikan ditelan bumi. Semenjak peristiwa lenyapnya Meisin, Arya Kamandanu hidup bagaikan di tengah bayang-bayang. Hidup penuh ketidakpastian. Hidup penuh dengan harapan yang hampa. Dan dia terus berusaha untuk menemukan istrinya yang hilang. Sampai suatu ketika, dia merasa putus asa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengawini Sakawuni. Meisin mendengarkan cerita yang dituturkan Arya Kamandanu dengan hati yang pedih. Diam-diam hatinya menangis pedih. Sungguh mengenaskan cerita yang baru saja Tuan tuturkan kepada saya. Lalu, bagaimana sekarang, Tuan? Maksud saya, bagaimana nasib wanita yang bernama Meisin itu? Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Dulu aku pernah menemui seorang wanita di pantai Tuban. Nampaknya dia juga seorang wanita keturunan asing. Aku yakin dialah Meisin. Lalu, bagaimana, Tuan? Apa yang Tuan lakukan terhadap wanita itu? Entahlah. Aku merasa malu sekali kepada Sakawuni. Mungkin juga dia Meisin, tapi mungkin juga bukan. Ya, memang seringkali kita bertemu dengan wajah-wajah yang mirip dengan sahabat-sahabat kita. Hal itu sudah biasa terjadi, Tuan. Kalau boleh saya memberikan sedikit nasihat kepada Tuan, hendaknya Tuan bersabar. Sekarang Tuan sudah mempunyai seorang istri. Istri adalah belahan jiwa. Istri adalah sahabat, kekasih, orang kepada siapa kita berjuang bersama-sama menegakkan sebuah cita-cita. Tuan harus menghormati istri Tuan. Dan Tuan juga harus menaruh rasa cinta kepada istri Tuan. Sebaiknya Tuan melupakan saja wanita yang bernama Meisin. Ya, mungkin saja dia sekarang ini sudah kembali ke negeri leluhurnya. Atau mungkin saja sekarang dia sudah menemukan pasangan hidupnya. Nasib memang tidak bisa diduga, Tuan. Nasib selalu membuntuti kita siang dan malam. Tapi kita tidak pernah tahu apa maksudnya. Nyai Paricara, aku masih dapat mengenali dengan baik suara bekas istriku itu. Rasa-rasanya suara itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Dan suara itu mirip sekali dengan suaramu. Ya, memang seringkali 2 atau 3 orang mempunyai suara yang mirip. Di samping itu, seringkali wajah seseorang mirip sekali dengan orang yang lain. Tidak, Nyai Paricara. Batinku berkata bahwa kau sebenarnya bukanlah Nyai Paricara. Aku mencurigaimu. Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau sembunyikan. Apa maksud Tuan? Mengapa Tuan harus mencurigai saya? Katakan terus terang, Nyai Paricara. Siapa namamu yang sebenarnya? Tuan ini bagaimana? Saya jadi tidak mengerti. Saya adalah Nyai Paricara. Benar, Tuan. Dia bernama Nyai Paricara.
semua orang di desa Pasuruan 1 dan sekitarnya mengenal